coba deh setiap hari tuh tulis kayak apa sih yang kurangnya di hari ini. Misalkan, oh hari ini kayaknya squatku kurang bagus deh. Oh hari ini kayaknya aku lupa deh cara jelasin ini. Ya udah besoknya kalian belajar hal itu. Sebenarnya nggak susah sih kalau misalkan kalian itu lakuinnya dengan niat. Terus kalian bisa manage aktivitas kalian. Jadi mulai dari hal yang pasti kalian bisa lakuin aja. Jadi yang make sense aja. Soalnya kalau misalkan terlalu tinggi harapannya itu bakal nggak jalan sih. Coach Dewa everybody. Oke, halo Coach Dewa. Oke, Coach Dewa. Kalau misalnya kita ngomongin masalah work life balance, banyak loh pelatih-pelatih terutama beberapa pelatih yang susah coachnya kalau aku mau latihan karena aku masih ngelatih gitu dan aku ngelatihnya sehari banyak loh gitu. Menurut Coach Dewa, work life balance-nya seorang personal trainer tuh harusnya gimana? Single nih, personal trainer single gitu. Wih, lebih free lagi deh ya. Ya lebih free lagi gitu. Oke. Jadi kita samain dulu deh ya definisi work life balance. Berarti kan core-nya itu kan berarti gimana kita manage waktu kan antara kerja sama kehidupan sehari-hari ya. Kalau aku pribadi kan biasa kita ada juga. Ini bahkan aku pernah kok di posisi yang ngajar 7 klien sehari sampai benar-benar latihan pun harus jam 4 pagi, jam 3 pagi. Sebenarnya nggak ada kata gini sih, susah sih sebenarnya kalau misalkan kita emang niat dan emang kita schedulein latihannya, itu bakal bisa dilakuin juga. Karena gini, kalau misalkan ya kalian punya klien 5 misalkan, jadi satu sesi itu bakal 1 jam. Jadi kalau misalkan kalian lebih suka aktivitas atau latihan setelah bekerja itu silakan. Tapi latihannya itu juga yang berkualitas juga. Jadi jangan kalian cuman mikir, oh aku harus sekian gerakan nih, oh sekian gerakan yang akhirnya ya bakal nggak kalian lakukan juga gitu. Jadi kayak ya kalau kalian lagi banyak klien dan kondisi kalian yang kurang fit juga, ya udah tinggal disesuaiin aja. Terus itu untuk yang kerjaan sama ya latihan ya. Terus untuk kegiatan yang kalian suka deh. Kalau aku sih biasanya seminggu itu kan pasti ada off-nya sehari ya. Nah biasanya di sana sih aku nge-full ngelakuin apa yang benar-benar yang nggak bisa tak lakuin pas di jam kerja. Misalkan kayak cuma nonton, ya udah maraton nonton ini, ya udah aku pengen lari ya kemana gitu, ya udah main full seharian nge-game itu nggak masalah. Oke. Dari situ pembalasannya di hari libur itu sebenarnya. Work life balance berarti bijak nggak seorang, berarti intinya gini, bijak nggak seorang personal trainer itu kalau merasa sibuk terus akhirnya dia aku nggak bisa ninggal klienku, aku nih harus latihan, itu bijak nggak menurut Coach Dewa? Gimana dia? Artinya dia tuh skip latihan, terus skipnya tuh nggak sehari, sebulan gitu. Waduh, latihan. Itu lebih ke males sih ya. Masa 24 jam sejam aja nggak bisa kan, harusnya bisa lah. Artinya gini, kalau misalnya personal trainer itu emang penting, personal trainer itu latihan. Karena kan banyak personal trainer tuh yang punya statement, yes, aku kalau misalnya latihan aku bakal skip ngelatih nih nanti gitu. Itu kayak gini sih ya. Bisa nggak kalian jalan tanpa kaki gitu aja deh sebenarnya. Kayak misalkan kalian ngajarin orang nih, tapi kalian dalam kondisi yang nggak pernah ngambil gerakan itu, nggak pernah ngerasain beban yang segitu kan, nggak mungkin kita ngasih orang kayak, yuk sekarang kakaknya pull up ya. Oh kak, coba caranya, oh saya nggak bisa pull up, kan nggak mungkin kayak gitu kan. Oke, tapi cerita dong awal-awal Coach Dewa berkarir sebagai personal trainer, masih bingung juga nggak tentang workflow-nya personal trainer sama latihan? Atau pernah nggak awal-awal dulu kayak anjir nih ganggu banget sih ternyata kalau kerja sebagai personal trainer, nggak bisa pacaran, nggak bisa nonton bioskop, nggak bisa ini itu dan sebagainya karena aku harus maksimalin pendapatan dulu nih gitu. Terus gimana keluar dari situasi itu? Kalau dulu kesulitannya, nah itu sebenarnya salah satunya yang latihan itu, cuman cara ngatasinnya yang tadi itu sesuaiin porsinya, intensitasnya.
Terus kesulitan yang kedua tuh apa ya? Kayak bisa aja sih sebenarnya kalau misalkan kalian manage-nya dengan benar ya, dan ya yang make sense aja. Kalau misalkan kalian cuman bisa seminggu 3 kali, ya udah 3 kali aja. Iya. Kadang kan ada yang cuman maksa, besok aku harus segini nih, besok aku harus angkat segini nih. Ya akhirnya ya bakal stop juga. Jadinya alasannya dipakai, oh nggak ada waktu, ini itu. Kadang orang targetnya terlalu tinggi. Iya, terlalu tinggi. Aku harus setiap hari nih, terus bolos lah 1 hari. Aduh, aku sudah jadi orang tergagal sedunia ini. Gitu. Saya kira udah deh, aku tak fokus ngelatih aja gitu ada. Oke. Terus artinya berarti pernah ada di fase itu sebelum? Pernah. Terus gimana tuh cara keluarnya? Cara keluarnya sadar diri aja tuh. Ya, salah satunya bisa itu. Terus menyesuaikan yang tadi itu. Terus apa ya? Karena gini, kalau kita ngelakuin hal yang make sense, artinya yang pasti bisa kita lakuin, itu bakal sustainable, dia bakal terus bisa betul. Sampai kapanpun kita mau berapa klien jumlahnya dalam sehari kan pasti tetap latihan lah, kayak bagian dari kita makan sehari-hari. Betul. Udah masuk ke sana dia jadwal latihannya gitu. Jadi kayak nggak yang kita menyisakan waktu, tapi memang bagian dari waktu sehari-harinya kita gitu. Lagian anehnya tuh gini sih, karena mengajar dan berlatih itu sudah pasti 2 hal yang berbeda. Mengajar ya untuk kesehatan orang lain kan gitu kan. Mengajar untuk kesehatan orang lain, tapi kan berlatih itu kan ya personal trainer mana yang nggak mau dipuji sama membernya, anjir badanmu bagus banget ya gitu. Personal trainer mana yang nggak mau dipuji sama kliennya atau orang lain, ternyata kuat banget ya kamu ngangkat segini bisa. Itu kan sudah hal yang logik kan untuk kita sebagai personal trainer itu ingin sebenarnya dipuji gitu. Artinya itu sudah 2 konteks yang berbeda antara kamu mau berlatih sama kamu mengajar gitu. Nah, balik lagi dari itu. Kalau misalnya personal trainer masih muda, masih umur 20 tahun lah. Masih umur 20 tahun, terus dia merasa ini work life balance, berarti kan hubungannya juga sama investasi juga kan, investasi tentang masalah dia kurang nih dalam pemahaman tentang apa, makanya dia belajar. Pentingkah seorang personal trainer investasi leher ke atas, terutama yang sertifikasi, terutama untuk ngambil sertifikasi? Walaupun di Go Workout itu sudah ada pelatihan, sudah ada tes, ya kan, sudah ada standarisasi itu tadi. Terus sudah ada evaluasi setiap bulannya itu harus seperti apa biar dia bisa berkembang. Tapi kenapa kok personal trainer itu tetap harus wajib ambil sertifikasi? Karena member pun juga sertifikasimu apa, udah jarang member yang kayak gitu. Karena mereka lebih lihat, oh sosial medianya kayak gini berarti udah pasti apik ini, bagus ini kayak gitu. Yang pertama itu sangat penting juga, karena kalau kita lihat selain teknologi yang terus berkembang, pasti ilmu pengetahuan itu juga berkembang. Mungkin kita belajar di tahun sekian, mungkin lagi 5 tahunnya udah bakal beda lagi kan. Betul. Jadi kalau misalkan kita mengikuti sertifikasi, artinya kita sedang belajar ilmu yang terupdate-nya. Bahkan kalau misalkan kita sekarang sertifikasi, habis itu di tempat lain, itu bakal dapat dua opini yang berbeda, sekalipun topiknya yang dibahas itu sama kan. Bahkan sampai saat ini pun aku tuh tertarik ngeliat kayak, oh ya udah, yang mana sertifikasi yang gini, yang lagi deket-deket ini bisa dilakuin, ya udah aku ikut sini. Oh ternyata masih banyak yang masih perlu diupdate juga kan. Oke, kalau dari Coach Dewa sendiri melihat struktural kata-kata dari work life balance itu, Coach Dewa, work life balance itu menurut Coach Dewa itu soal jam kerja atau soal kualitas hidup, dan kenapa? Soal kualitas hidup sih. Kalau menurutku. Kenapa? Karena kalau kita benar-benar full kerja tanpa kita manage antara yang mau kita lakuin, maksudnya kesenangan kita sendiri sama kapan kita istirahat, itu bakal nggak jangka panjang sih dia. Jadi kayak kerja tuh kita jadi nggak happy terus. Kayak aduh besok, jadi kayak beban gitu kalau kita mikir besoknya. Tapi kalau misalkan kita bisa manage itu dengan bagus, jadi kita enjoy ngejalaninnya, bahkan dengan mau kesibukan apapun di jam kerja juga nggak masalah sih. Artinya pertimbangan kualitas hidup itu pernah nggak
request klien itu harusnya hari Minggu libur nih. Tapi ayolah Coach Dewo, ini dihitung aja udah langsung 2 sesi gitu. Pernah nggak itu? Terus apakah itu juga mempengaruhi mengurangi kualitas hidup sebenarnya? Tidak jangka panjang dan sebagainya. Kalau dulu, ini cerita dulu ya. Kalau dulu aku pernah mengiyakan itu dan pada akhirnya aku kayak mikir lagi ke depannya, ternyata nggak bagus loh kalau misalkan kita mengiyakan. Mungkin kadang kita harus benar-benar ngejelasin bahwa mungkin kita harus nolaknya dengan cara yang bagus juga gitu. Betul. Dijelasin juga bahwa kita ini juga perlu istirahat juga. Karena itu bakal ngaruh ke gini sih, ke kualitas performa kita pada saat ngajar atau bakal moodnya juga. Oke. Artinya kan karena kenapa pertanyaan ini timbul karena kan coach-coach pemula ini, coach-coach pemula ini biasanya susah nih, terutama coach yang punya jadwal tentatif dengan klien. Nah, susahnya itu adalah mereka itu susah kadang karena terlalu loyal mungkin sama kliennya. Padahal itu juga nggak baik ya sebenarnya untuk loyal sama kliennya. Terlalu susah untuk ngomong tidak sebenarnya. Ada tips nggak ngomong tidak sebenarnya tuh gimana sih ngomong tidak? Atau buat kalimat apa gitu mungkin? Kalau menurutku, atau ngomong jujur aja atau bisa bohong. Nggak mungkin bohong. Lebih parah lagi tuh ya. Aduh sorry anakku masih diare, padahal nggak punya anak. Kalau tips mungkin sebenarnya gini, kalau klien itu dia dijelasin dengan baik itu dia pasti ngerti kan. Tergantung cara kita nyampeinnya kayak gimana, terus alasannya itu seperti apa. Kalau misalkan kita nyampeinnya ngarang gitu, bohong, apalagi sampaikan itu kan klien tuh ada rasa kayak oh kok gini ya. Tapi kalau misalkan kita jelasin, setidaknya pasti klien tuh ada rasa empati. Oh iya no, ternyata coachku juga perlu istirahat, dia bukan robot gitu kan. Oke. Berarti untuk ngobrol ke klien itu ya berarti ngomongnya sejujur-jujur mungkin. Sejujurnya aja dengan bahasa. Sejujurnya aja, walaupun nanti akan mungkin kalau klien tapi kita harapkan semua klien kita mengerti ya. Tapi kalau memang ada klien nggak mengerti, ya tetap nanti akan ditengahi sama pihak GoWork itu sendiri kan. Oke, next Coach Dewo. Rutinitas sederhana apa yang rutin Coach Dewo lakukan sehingga Coach Dewo itu bisa berkembang sampai sekarang? Rutinitas, kalau aku sembahyang apa dan sebagainya misalnya gitu. Kalau aku setidaknya seminggu aku belajar hal baru. Oke, 1 minggu tuh belajar hal baru. Iya, 1 hal. Dan misalkan minggu ini kayak aku baru-baru ini belajar ngedit juga sih. Oke, belajar ngedit. Itu walaupun di YouTube atau ya walaupun platform apapun. Mungkin minggu depan belajar hal baru apa gitu. Oke. Kayak seru aja sih kayak belajar hal baru di luar, walaupun di luar konteksnya fitness ya. Soalnya gini Pak, karena kita sebagai pengajar itu ini nggak tahu ya, tapi menurutku kadang kita sebagai pengajar kita kan mengeluarkan energi, kita berbagi energi kan, mengeluarkan energi tentang pengetahuan kita dan sebagainya. Kadang kita tuh kosong, makanya itu bagus banget sih tentang belajar satu minggu belajar hal baru, karena kita bisa diisi kan, refill lagi kan dengan energi kita, di refill lagi dengan contohnya, oke deh aku coba sekarang belajar skateboard gitu. Nah itu salah satunya juga. Itu kan bisa oh ya aku bisa ngisi lagi, terus akhirnya keluar lagi hari Senin ngajarin lagi, nanti hari Minggu ketemu lagi belajar misalnya main rollerblade gitu apa dan sebagainya gitu. Oke, bagus banget itu. Terus pesan Coach Dewa untuk PT pemula, personal trainer pemula yang dia itu merasa susah Coach Dewa kalau misal work life balance itu, apa pesan? Susah ya, aduh. Sebenarnya nggak susah sih kalau misalkan kalian itu lakuinnya dengan niat, terus kalian bisa manage aktivitas kalian. Jadi mulai dari hal yang pasti kalian bisa lakuin aja, jadi yang make sense aja. Soalnya kalau misalkan terlalu tinggi harapannya itu bakal nggak jalan sih deh. Oke. Gitu. Artinya terlalu tinggi harapan ini kayak masalah gaji gitu misalnya. Ya misalkan biar gajiku banyak kayak aku harus 10 nih sehari, itu kan udah nggak bisa dikejar kan 10. Betul. Jadi kayak ya udah set yang pasti bisa dilakuin aja. Terus misalkan latihan ya udah setelah
ngajar pun atau sebelumnya juga nggak masalah gitu di sela-sela Oke. itulah. Berarti di sela-sela itu harus punya ini ya, harus Ya, punya harus punya apa? jam latihan. Harus punya jam latihan. Berarti pentingkah kita untuk mengerti rasio prioritas waktu kita terhadap masing-masing jenis kegiatan kepada ya semua coach yang ada di sini tentu. Pentingnya mengerti rasio prioritasnya. Rasio prioritasnya. Penting sih menurutku karena gini, kalau misalkan kita ini kayak timbangan ya, kalau misalkan terlalu berat sebelah pada saat kerja tapi istirahat sama makan yang kurang itu balik lagi. Jadi dia harus punya rasio yang pas sih dia. Mungkin ada orang yang ya udah di skip jam makannya, atau mungkin ada orang yang udah jam segini aku harus makan. Jam segini aku kerja atau gimana. Betul. Berarti artinya balance sama daily activity kita tuh sangat penting banget, terutama masalah memprioritaskan antara kencan sama ini kan banyak coach muda ini. Yeah. Aku kencan sama pacar, bahasanya masih kencan ya, date. Aku date sama pacar sama latihan dulu. Sementara diajak sama pacar jam 4 sore, sementara sekarang masih jam 2. Kan punya spare waktu banyak itu sebenarnya. Udah deh aku latihan aja dulu. Itu kan termasuk memprioritaskan. 1 jam ke depan aku latihan, terus mandi, jemput pacar, terus berangkat ke bioskop, kan kayak gitu. Gitu guys. Oke Coach Dewa, padat banget jawabannya. Oke. Kita masuk ke ini ya, Q&A ya Coach Dewa. Ya. Coach Dewa Q&A dari Coach Dedi. Kayaknya Coach Dedi Surabaya apa Bali nih ya. Pendapat masing-masing coach soal akademisi S1, S2, S3 atau anak kuliah dan lain-lain yang cuma pintar teori tapi tidak diterapkan ke dirinya sendiri. Waduh, itu kayak gini ya, kita beli buku habis itu kita taruh aja. Kayak gitu ya berarti ya, jadi ilmunya nggak kepake ya. Tanggapanku sayang sih. Karena dia udah ada privilege-nya daripada yang praktisi, kan mereka nggak ada pengetahuan yang dia dapat di kampus atau lain sebagainya. Terus tempat diskusi juga nggak ada. Iya. Jadi sayang banget sih kalau misalkan dia sia-siain itu sih. Iya. Kalau aku pribadi sayangnya itu, kalau aku lanjutin dari pernyataan Coach Dewa, sayangnya itu adalah investasi waktunya itu loh. Karena kan kuliah 4 tahun itu. Lama dulu. Apalagi biaya kuliah juga mahal kan, belum uang gedung dan sebagainya. Terus ternyata ternyata kayak ini kayak pebisnis, berarti kan harus hidup sama brandnya, hidup di dalam brandnya. Living the brand gitu. Living the brand. Terus kalau misalnya kayak kita kan ya juga harus hidup sama apa yang kita kerjakan kan gitu. Nah, sama juga kayak anak kuliah, berarti kan harus hidup dari apa yang kamu pelajari di dalam kampus. Itu kalau sampai harus apa yang kamu dalami dalam kampus. Kalau sampai itu nggak dilakukan ya kayak percuma gitu akhirnya, kayak ya ngapain gitu ya, akhirnya mending ya udah kamu ambil sertifikasi yang cuman 2 hari 3 hari tapi materinya padat ya kan, daripada kamu kuliah isi renang lagi, isi atletik dan sebagainya. Mending langsung aja itu kan gitu. Itu pun juga belum tentu tiba-tiba langsung bisa jadi personal trainer kan. Perlu ada beberapa tahapan-tahapan lagi. Banyak lah trial and error juga. Iya betul. Oke Coach Dewa, thank you sudah hadir di sini. Thank you. Oke, thank you guys, bye.